Anda mematahkan. Ayo Pak. Jadi terima kasih Ibu Dokter Ratmanaba. Izin nggak belum? Direkam belum saya? Udah dong. Sampai saya udah banyak ngomong belum direkam. Udah nih. Oh iya. Jadi dimanapun juga saya hormati pendapatnya dokter karena dia anak saya. Jadi mau diapain lagi? Jadi memang tadi kata Bu Dokter memang benar bahwa virus COVID-19 itu cepat bermutasi, ya kan? Cepat sekali bermutasi, ya kan? Yang tadinya gejalanya membuat sesak napas, temperatur tinggi, sekarang dia menyerang ke penciuman. Artinya bahwa si virus ini cepat beradaptasi dengan lingkungan dan berubah terus. Lah bagaimana kita bisa menciptakan virus yang menciptakan vaksin yang sudah ketinggalan dari mutasinya? Karena virus itu anggap aja vaksin itu diciptakan sebulan yang lalu dengan kondisi virus seperti X gitu kan. Berjalannya waktu selama sebulan si X itu udah berubah menjadi XY. Apakah masih cocok itu vaksin? Karena vaksin ini sangat spesial, mudah bermutasi gitu. Jadi itu harus menjadi salah satu pemikiran. Mengenai tenaga medis yang banyak meninggal, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya, sebenarnya bagi saya umum juga. Apa di Indonesia kok banyak tenaga medis yang meninggal, sedangkan negara lain itu tidak gitu kan? Berarti kan bukan karena faktor virusnya yang buat dia meninggal, tapi faktor lingkungan dari dukungan pemerintah atau lingkungan di rumah sakit yang semua menyerang kepada dokter tersebut regardless terhadap virus yang ada. Kalau virusnya sama-sama membuat si dokter dan tenaga medis meninggal, di negara lain juga pada meninggal harusnya. Ternyata kan nggak hanya di Indonesia saja yang meninggal. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa akibat virus ini medis kita banyak meninggal, tapi kan ada faktor lainnya yang menyebabkan jadi sabar, ya kan. Jadi memang kalau saya pelajari, saya orang awam, bukan dokter gitu ya, tapi saya akan membaca literatur, membaca situasi sekitar gitu, bahwa yang namanya COVID-19 itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa memanage imun dalam tubuh kita. Artinya kalau kita senang terus, hati kita positif terus, maka tubuh kita akan cepat menciptakan antibodi untuk virus tersebut, teman-teman. Contohnya adalah saudara-saudara kita yang masuk rumah sakit pada saat mereka itu divonis COVID dan diisolasi, maka keyakinan dirinya drop, ya kan, pikirannya kacau, ya. Semua serba negatif, sehingga otaknya pun pemikirannya juga negatif, sehingga proses pembentukan antibodi dalam tubuhnya terhenti karena kondisinya memang tidak dalam kondisi nyaman. Beda dengan saudara-saudara kita yang menjalankan isolasi mandiri di rumah, dia hanya jaga kondisi, minum vitamin, walaupun disebut OTG, tapi nyatanya buktinya bahwa mereka 99% isolasi mandiri itu selamat. Sedangkan kontratorinya ya toh, lawannya ini ya, hampir 90% pasien yang dirawat di rumah sakit akibat isolasi rumah sakit itu sangat disayangkan, banyak yang meninggal. Itu dari saya penutupnya ya. Dah, karena sudah malam, anak saya juga mau belajar. Mau belajar. Oh iya, ya sudah, silakan. Tutup dulu, habis itu ada kesimpulan. Kelihatan nggak? Coba. Tuh kan, aku udah tadi bahkan udah nggak boleh berpendapat lagi guys, emang gitu. Jadi saya ingin mematahkan 2 poin pertama dari yang terhormat Bapak Luhungkus Honggolo. Boleh mengatakan, menanggapi. Itu nggak sopan mengatakan. Ya udah, saya kena lagi. Emang saya nggak pernah boleh berpendapat. Jadi kalau untuk anosmia sendiri itu kehilangan penciuman itu sudah lama. Hal itu udah lama ya, kalau hanya lihat di jurnal-jurnal tuh udah lama banget.
Di Cina pun yang pertama sign and symptom yang paling khas untuk COVID itu adalah anosmia. Ini kan bermutasi. Iya, bermutasi cepat. Panas saya panas. Terus. Virus itu berapa banyak pun virus itu bermutasi tidak merubah clinical manifestation yang diciptakan dari virus itu. Kalau untuk yang kedua, itu tadi ayah menganalogikan vaksin dibuat 1 bulan yang lalu. Nggak ada vaksin yang dibuat 1 bulan yang lalu. Nggak bisa dipermisalkan. Kenapa vaksin itu dibuatnya sangat lama? Karena untuk menanggapi posibilitas si virus itu bermutasi ya. Nggak bisa dia dibuat 1 bulan yang lalu dengan yang X besoknya jadi X-nya, itu nggak mungkin terjadi. Jadi ayah nggak bisa menganalogikan kayak gitu. Itu bahkan itu nggak mungkin terjadi. Jadi ayah nggak bisa menganalogikan hal itu. Terus untuk yang tenaga medis tadi, untuk yang pasien yang dirawat di rumah sakit, kenapa banyak yang meninggal selain karena psikis, itu ada juga yang disebut sebagai nosocomial infection. Itu infeksi dari alat-alat rumah sakit. Sekarang lagi virus, alat-alatnya kan kita nggak tahu steril apa enggak, ventilator dan yang lain-lainnya. Jadi psikis itu bukan menjadi hal utama. Jadi kayak bisa aja emang itu orang-orang tenaga medis banyak meninggal bukan karena imunnya juga yang rendah, bisa jadi karena emang lingkungannya dia nanggepin orang-orang virus. Iya, nosocomial infection itu kan tinggi. Ini ditakutin, virus ini nggak menyeramkan. Ya udah, sekarang semua orang tuh yang penting happy, makan enak, keluar kena kayak gitu. Itu yang harus dihindari. Happy boleh, bahagia boleh, tapi harus tahu apa yang harus dibatasi, pakai masker kayak gitu. Ya, assalamualaikum guys. Jadi kesimpulannya memang orientasi setiap profesi itu melihat masalahnya tuh berbeda-beda. Karena memang dokter profesinya kan menyembuhkan orang sakit, ya, yang dia tahu penyakit yang harus disembuhkan. Tapi misalkan si bapak ini pengusaha ini kan melihat apa nih kejanggalan yang terjadi dalam penyakit ini. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa milih mana yang benar, karena kalau misalnya digabungin mungkin menjadi suatu kebenaran yang sangat tepat. Nah, gitu. Jadi emang ini harusnya tuh nggak berantem guys, harusnya tuh digabungin pemikirannya, biar ditemukan jalan lurusnya tuh yang mana gitu. Itu guys. Tapi aku nggak boleh lebih pintar dari ayah guys, jadi aku harus di bawah. Memang traktatnya begitu. Udah, makasih.